Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ibadah hari ini adalah ibadah yang penuh dengan kasih dan berkat Tuhan. Dalam hari Selasa ini kita mengadakan doa malam penuh dengan berkat yang luar biasa. Mari engkau yang ada di rumah, siapkan hatimu. Kita renungkan firman Tuhan, kita renungkan setiap pujian dan penyembahan kita. Sentuh hati Tuhan dengan penyembahan kita pada malam hari ini. Mari angkat pujian ini saudara yang kekasih. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Sebab malam hari ini Tuhan kami berjumpa dengan Engkau kembali Bapa. Karena kami rindu Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai Tuhan. Begitulah jiwa kami pada malam hari ini. Rindu akan jamahan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau hadir pada malam hari ini. Engkau menjamah. Engkau hadir setiap rumah-rumah jemaat pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
percaya, katakan Yesus. Kami tetap memegang setiap janji-Mu Tuhan. Kami tetap percaya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Percaya bahwa anugerah-Mu besar atas kami Bapa, dan berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Pada malam hari ini kami tetap memuji-muji Engkau dan mengucap syukur. Kami tetap merasakan kebaikan Tuhan. Kami siap memuji-muji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan telah menerima berkat kasih Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Setiap rumah-rumah akan diberkati Tuhan. Amin.
berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Come on. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada sukacita saudara yang kekasih dalam rumah Tuhan, amin. Saudara tetap percaya kasih setia Tuhan melimpah atas kehidupan saudara setiap rumah tangga jemaat Tuhan Kunci Daud, amin. Pada malam hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita renungkan Tuhan bahwa Tuhan tetap memegang setiap janjinya pada kita. Mari angkat pujian ini saudara. Katakan, Tuhan lingkupi aku, sebab tanpa kekuatan dari Tuhan kita pun tidak dapat berdiri tegak saudara, amin. Mari kita renungkan firman Tuhan sebentar yang akan disampaikan hamba Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupi, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat ada bergelora,
kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Karena hanya Engkau kekuatan kami, tempat perlindungan kami, kota benteng kami. Saat ini kami akan membuka hati kami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu lah yang senantiasa memberi kekuatan dan memulihkan kami. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom para jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua diberkati Tuhan luar biasa, semua sehat senantiasa, dan berkat-berkat Tuhan melimpah atas setiap jemaat Kunci Daud. Di masa COVID-19 ini banyak orang merasa bosan di rumah, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa jalan-jalan ke mall terutama. Kejenuhan yang pasti tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi kita harus patuh pada peraturan pemerintah untuk stay at home. Tapi sebenarnya banyak yang harus bisa kita syukuri di saat kita stay at home. Seperti saya sendiri dan keluarga saya, banyak waktu yang bisa kami kerjakan di rumah, seperti kita bisa beribadah bersama-sama, mesbah keluarga bersama-sama, kita bisa berdoa bersama-sama, bisa nonton film, bisa makan satu meja bersama, kita bisa sharing ini itu, dan yang terpenting kita semakin saling mengasihi. Saya semakin mengasihi suami saya, mengasihi anak saya, begitu juga sebaliknya. Tak kalah pentingnya, kita juga semakin menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang sehat, banyak makan sayur mayur, buah, dan lain sebagainya. Dan tentunya saya di saat stay at home ini saya berusaha memasak sendiri di rumah, mencoba resep-resep baru, mulai menu makanan, minuman, dan kue-kue. Tentunya makanan dan minuman yang sehat. Saya ingin memberikan yang terbaik buat keluarga saya agar imunitas keluarga saya juga terjaga. Saya juga percaya semua wanita Kunci Daud juga melakukan hal seperti yang saya lakukan. Seperti tema gereja bulan ini adalah karya yang terbaik. Kita bisa baca di Kolose 1 pasal yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan di hadapannya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik? Bahannya juga harus yang baik. Seperti saat kita membuat masakan, kita mesti memilih bahan yang baik, kualitas yang baik, baik itu sayur mayur, telur, daging, ikan, dan bumbu-bumbu, dan lain sebagainya, pasti kita memilih yang terbaik. Di tempat kami tinggal, ada 4 penjual sayuran dan 2 penjual buah yang hampir setiap hari lewat depan rumah saya. Mereka selalu menawarkan buah-buahan, sayur-sayuran yang kualitasnya baik, karena mereka tahu para wanita yang tinggal di tempat kami pasti memilih barang-barang yang terbaik. Saya pernah memasak lele masak balado, pasti para jemaat Kunci Daud hafal rasanya. Rasanya pedas dan manis. Saat itu saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang sudah komplit, tapi ada satu bahan yang saya salah mengambil. Saat itu seharusnya saya mengambil gula aren, tapi saya mengambil madu. Setelah jadi, rasanya pun berbeda. Meskipun gula aren dan madu sama-sama manisnya, tapi setelah matang, rasanya pun tidak sama. Saya merasa bahwa masakan saya bukan yang terbaik dan saya bukan memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, masakan untuk keluarga saja kita berusaha menghasilkan yang terbaik. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita menghasilkan karya yang terbaik lewat kehidupan kita? Sehingga hidup kita menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menghasilkan karya yang terbaik, saya mengambil contoh dari Raja Daud. Yang pertama, bangun keintiman dengan Tuhan. Kita baca Mazmur 119 ayat 164.
7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Dari ayat ini menjelaskan bahwa Daud mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Ia dalam sehari 7 kali dia memuji Tuhan. Apakah kita mempunyai hubungan intim seperti yang Daud lakukan, yaitu memuji Tuhan setiap hari? Di setiap pujian yang keluar dari mulut kita ada kuasa. Saat kita memuji, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dimasyurkan, dan pribadinya diagungkan. Memuji Tuhan adalah bagian hidup bagi orang percaya. Dan kita memuji Tuhan tidak hanya waktu ibadah saja, waktu kita memasak, waktu kita mengerjakan pekerjaan rumah, waktu dalam perjalanan naik sepeda, naik mobil, kita bisa memujikan. Di Mazmur 5 ayat 4 berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ayat ini menjelaskan bahwa Daud setiap pagi mencari hadirat Tuhan dengan antusias, dengan semangat, sehingga Daud memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Apakah kita juga memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dengan berdoa setiap pagi? Atau kita bangun pagi langsung keluar kamar bersih-bersih rumah, atau bangun pagi kita mencari HP atau tab untuk mencari informasi yang sebenarnya tidak berguna? Jemaat kunci Daud yang dikasihi Tuhan, dengan berdoa, mencari hadirat Tuhan, pasti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita semakin tahu kehendak Tuhan. Yang kedua, hidup percaya, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Kita bisa membaca di 1 Samuel 17. Kisah ini tentang si penggembala Daud melawan raksasa Goliat. Dalam kisah ini, semuanya pasti tahu bahwa Daud adalah seorang anak kecil yang hanya membawa batu kerikil dan umban untuk mengalahkan seorang raksasa. Tapi ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud sangat percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup mengalahkan apapun dan tak terkalahkan oleh siapapun. Goliat adalah masalah kita. Seringkali kita menghadapi Goliat dalam diri kita. Kita merasa masalah kita terlalu berat. Kita putus asa, kita khawatir, kita cemas, kita nggak tahu apa yang kita berbuat. Apalagi di masa sekarang ini banyak permasalahan. Mulai permasalahan ekonomi, krisis keuangan, pekerjaan yang semakin hari belum membaik. Kita dapat mencontoh dari Daud, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada permasalahan, hal yang diandalkan hanya satu, yaitu Tuhan. Masalah besar sekalipun ketika kita bersama Tuhan, maka akan ada jalan keluar dan kita mendapat kemenangan. Tuhan hanya mau kita sabar, Tuhan hanya mau kita percaya kepada Dia sepenuhnya dan jangan mengandalkan siapapun kecuali Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam kerendahan hati. Walaupun Daud saat itu menjadi raja, tapi dia tidak pernah sombong, tapi ia memiliki kerendahan hati. Saat Daud melakukan dosa bersama Batseba, istri Uria, Nabi Nathan menegurnya. Apa yang dilakukan Daud? Daud dengan kerendahan hatinya, dia minta ampun, dia mengakui kesalahannya dan bertobat. Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Kesombongan dan kecongkakan dibenci oleh Tuhan. Kita bisa membaca di Yakobus, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati, mudah mengampuni, mengasihi orang lain, dan selalu memberi yang terbaik kepada orang lain. Seperti Tuhan Yesus sendiri yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus rela berkorban, rela mengorbankan nyawanya untuk kita semua dengan kasih-Nya yang luar biasa. Apakah saat ini
kita masih menjadi orang yang susah ditegur, suami yang susah ditegur, atau menjadi istri yang susah ditegur, anak-anak yang susah ditegur, masih ada kesombongan, masih ada kecongkakan, masih menang sendiri, atau sebaliknya menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Tuhan ingin kita benar-benar hidup dalam kerendahan hati. Karena orang-orang yang rendah hati ketika berbuat salah, mereka mudah ditegur dan diingatkan. Dengan kerendahan hati akan mengakui dan mereka bertobat. Selalu ingatlah, dengan memiliki kerendahan hati akan membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Sehingga apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, pasti akan Tuhan sediakan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Biarlah di masa-masa sulit ini kami semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Pribadi yang menghasilkan karya yang terbaik lewat hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Semakin percaya, semakin berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Juga kami semakin memiliki kerendahan hati. Dan hidup kami senantiasa menghasilkan buah yang matang, buah yang manis, buah yang bisa dinikmati banyak orang. Dan semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau percayakan hidup kami, hari-hari kami, masa depan kami hanya dengan satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami akan selalu mengucap syukur atas kasih-Mu. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama kita mengangkat wajah kita dan mengangkat kedua tangan kita dan katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Bersama-sama kita berdoa. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan memberkati seluruh keluargamu, memberkati seisi rumahmu. Tuhan memberkati keluar masukmu, memberkati pekerjaan pelayananmu. Lewat tangan-tanganmu, apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan memberi hikmat, kasih karunia, damai sejahtera menyertaimu selalu. Haleluya, amin.